Saya akan membuat video tentang pelanggaran konstitusi dalam rangka memenuhi tugas dari mata kuliah studi konstitusi. Jadi, dalam konsep pengertiannya, konstitusi yaitu suatu aturan dan ketentuan hukum pokok atau dasar sebuah negara. Setiap pengambilan keputusan atau kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Jika kita mengingat bahwa pada masa menjelang kemerdekaan Indonesia, hal yang dilakukan adalah membentuk konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi merupakan landasan dasar serta fondasi bagi bangsa Indonesia. Ada beberapa contoh dalam pelanggaran konstitusi. Salah satunya yaitu pembatasan dalam berpendapat. Hal ini tentu jelas merupakan bentuk pelanggaran konstitusi karena telah melanggar pasal 28 dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kebebasan dalam mengeluarkan pendapat di muka umum. Aktivis Dandi Dwi Laksono ditangkap oleh aparat kepolisian pada 26 September 2019 lalu pukul 11 malam di kediamannya atas cuitannya soal kerusuhan di Jayapura dan Wamena, Papua. Dandi menjadi tersangka karena diduga melanggar Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tidak hanya itu, mantan wartawan sekaligus musisi Ananda Badudu ditangkap Polda Metro Jaya 27 September 2019 lalu. Penangkapannya terkait uang yang dihimpun Ananda melalui media sosial dan disalurkan untuk demonstrasi penentang RKUHP dan Undang-Undang KPK tahun lalu. Sementara itu, Lembaga Indikator Politik Indonesia merilis survei. Pada survei ini dilakukan pada 24 hingga 30 September 2020 dengan total responden 1.200 orang yang dipilih secara acak dan margin of error sekitar 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Salah satu pertanyaannya, apakah warga makin takut menyatakan pendapat? Hasilnya cukup mengejutkan. 47,7% menjawab agak setuju, 22% kurang setuju, dan 3,6% tidak setuju sama sekali. Sementara survei pentingnya demokrasi dalam pemerintahan, 62,4% menganggap penting. Hal ini menurun dibanding pada Februari 2020 lalu. Dari video tersebut, timbul pertanyaan, apakah warga semakin takut dalam menyatakan pendapat? Dari hasil survei menyatakan bahwa di mana 21,9% sangat setuju, 47,7% agak setuju, 22,0% kurang setuju, dan 3,6% tidak setuju sama sekali. Di mana kebebasan dalam berpendapat adalah hak dari setiap warga negara, akan tetapi harus sewajarnya. Dalam mengemukakan pendapat, harus ada etika dan harus tahu batasan-batasan dalam mengeluarkan pendapat. Agar setiap pendapat tersebut dapat diterima dengan baik tanpa menimbulkan masalah baru ke depannya. Dengan kata lain, kebebasan mengemukakan pendapat tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Alih-alih melindungi mereka yang teraniaya, Undang-Undang ITE kerap dipakai yang berkuasa. Digunakan untuk membungkam keluh dan keberatan, membisukan mereka yang sebenarnya korban. Publik menjadi ketakutan untuk bersuara lantang, kritik bisa dipidana sebagai fitnah dan pencemaran. Hukum akhirnya sibuk meladeni ketersinggungan. Urusan remeh pun bisa berakhir pemenjaraan. Inilah produk hukum pasca reformasi paling jahil, pasal karet yang membuat penegakan hukum menjadi degil. Yang diuntungkan pasti para elit dan yang berharta, yang punya kuasa menikmati dan memakainya. Celakalah mereka-mereka yang tidak punya daya. Jika diam diinjak, saat bersuara masuk penjara. Kemerdekaan menyampaikan pendapat bisa diungkapkan
dengan berbagai bentuk mengindikasikan bahwa pendapat bisa disampaikan tidak hanya dengan lisan dan tulisan saja. Pendapat yang disampaikan tentu membutuhkan ruang sebagai sarana ekspresi dari pendapat yang hendak disampaikan. Pendapat yang hendak diekspresikan bisa disampaikan dalam ruang publik. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Terima kasih atas waktu dan tempatnya bagi para pendengar. Sekian video penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan atau kehilapan dalam berbicara, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.